Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi harus dilakukan dalam setiap proyek negara yang berdampak terhadap masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di masyarakat seperti yang pernah terjadi di Wadas, Jawa Tengah. Seminar dengan tema membangun kesejahteraan masyarakat yang mensejahterakan lingkungan hidup digelar di University Club Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seminar dihadiri sejumlah pembicara penting, mulai dari praktisi hukum, dosen, peneliti, masyarakat, serta mahasiswa. Proyek nasional yang gencar dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat seringkali menimbulkan riak kecil di tengah masyarakat. Menurut peneliti dan dosen Visipol UGM, Hakimul Ikhwan, kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dinilai sering memunculkan kesalahpahaman antara pemerintah dan rakyat. Hal ini lebih sering disebabkan kebijakan yang ada masih top-down dan masyarakat harus menerima. Masyarakat sendiri merasa kurang mendapatkan sosialisasi dan diajak untuk berpartisipasi. Salah satu konflik yang sempat terjadi terkait proyek nasional di Wadas, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Seminar ini sengaja digelar untuk menyajikan solusi melalui perspektif pendidikan. Di sisi lain, tema kesejahteraan yang diambil dalam seminar kali ini tidak selalu terkait dengan kebutuhan ekonomi, melainkan adanya unsur-unsur lain kehidupan seperti rasa aman, baik lingkungan maupun sosial budayanya. Harapannya melalui Yogyakarta, utamanya IDW ini mencoba untuk menyajikan dan menawarkan bahwasanya perspektif melalui etika akademik ini perlu ditumbuh kembangkan, perlu disajikan bersama-sama dan masyarakat tentu saja akan teredukasi secara bersama-sama dengan masyarakat, insan akademik. Sementara mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat mengundang para pemerhati, utamanya akademika, untuk menyajikan informasi mengenai apa yang menjadi substansi dari suatu rencana pembangunan atau aktivitas permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Salah satunya mungkin menyebut dari teori akademik, ya, ada teori yang namanya diplomasi terkunci, bahwasanya ruang untuk akademik juga terkunci, ruang untuk komunikasi antar lini dan sektor itu terkunci juga, dan komunikasi atau diplomasi antar satu kebutuhan dan satu komponen itu tertutup. Nah, dengan adanya aktivitas pengkayaan akademik ini nanti dapat membuka ruang itu dan tentu saja juga menjaga iklim semangat untuk menyajikan informasi itu lebih merata. Kita melihat saat ini media sosial atau netizen itu sangat mempengaruhi. Ketika kita menyajikan informasi yang didasarkan atas pertimbangan akademik dan jalan terkait akademik itu sendiri, itu nanti akan mempermudah ataupun mendukung dalam upaya pemerintah itu sendiri ataupun masyarakat pada umumnya dalam mengusahakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan orang banyak. Dengan Mas siapa? Saya dengan Raras Endarto. Sebagai? Saya sebagai panitia pada penyelenggaraan ini. Ya, kalau kita bicara kesejahteraan itu kan Pak, levelnya tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi, Mas. Ya, jadi kesejahteraan itu kan dia diisi dari satu tentu pemenuhan kebutuhan dasar, tapi juga termasuk di dalamnya adalah rasa aman, rasa nyaman, gitu ya. Itu adalah bagian dari kesejahteraan. Sehingga kalau kita bicara kesejahteraan tadi kita sudah menyinggung bagaimana lingkungannya terjaga, kebutuhan pangannya juga bisa mencukupi, tapi yang lain adalah sosial budayanya juga terjaga. Melihat Paling dasar saya kira adalah soal komunikasi publik, ya Pak ya. Soal bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasikan. Kita berbicara tentang bagaimana mengajak masyarakat untuk turut terlibat dari periode yang sangat awal sekali, perencanaan sampai implementasinya seperti apa. Kalau tadi dari hasil diskusi tergambar jelas ya, bagaimana ada tahapan-tahapan yang miss gitu Mas ya, yang hilang gitu. Ya tentu saya kira tadi ya rekomendasi terakhir kita adalah atau poin terakhir tadi yang disampaikan dalam diskusi ini adalah bagaimana kita merubah pendekatan kebijakan, ya, merubah pendekatan pembangunan ini dengan mengajak masyarakat
berbicara, ya, menyampaikan tujuan pembangunan ini dan sekaligus menangkap aspirasi masyarakat. Nah, peristiwa 8 Februari kemarin itu adalah cerminan ya dari ada gap ini yang tidak terisi ya, terpenuhi. Hakimul menambahkan, perlunya penekanan pembangunan nasional agar lebih menghindar dari konflik dengan melakukan pendekatan perdamaian, yaitu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan sosial. Adam, Jogja, TA TV.